Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Yusuf Hidayat dengan NIM 24005 11009 dari Prodi Manajemen Pemasaran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tema atau materi mengenai kewarganegaraan. Apa itu kewarganegaraan dan eh, seberapa penting kewarganegaraan tersebut? Apa itu kewarganegaraan? Kewarganegaraan adalah status hukum seseorang yang menunjukkan hubungan formal antara individu dengan suatu negara, di mana hubungan ini memberi hak dan kewajiban tertentu kepada individu tersebut, atau bisa dibilang status yang diberikan kepada anggota sebuah negara yang memiliki hak dan kewajiban tertentu. Kewarganegaraan ini dapat diperoleh melalui berbagai cara seperti kelahiran, naturalisasi, pernikahan, atau adopsi. Siapa yang harus menaati kewarganegaraan? Semuanya. Eh, Siapa yang harus menaati kewarganegaraan? Semua warga negara harus menaati peraturan dan hukum yang berlaku di negara tersebut. Ini berlaku baik untuk warga negara naturalisasi. Jadi, semua warga yang telah menjadi warga negara Indonesia, contohnya, harus menaati peraturan di negara tersebut. Hak dan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara, kita memiliki hak-hak tertentu seperti yang pertama, hak untuk hidup, yaitu setiap tinggal dan bekerja di negara tersebut. Contohnya, jika kita eh, lahir atau berkewarganegaraan tempat tinggal dan kita berhak untuk bekerja di negara Indonesia tersebut pendidikan. So, seperti kita tinggal di Indonesia, kita berhak untuk hak mendapatkan pendidikan dari dasar ke SMA, dan yang ketiga, hak contohnya kelompok atau kita sedang melakukan pemilihan secara voting, kita memiliki hak untuk berpendapat apabila kita berbeda berbeda pendapat dengan anggota yang lainnya. Yang keempat, hak untuk memilih. Warga negara berhak memilih pemimpin dalam pemilihan umum. Seperti contoh hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, yaitu hak dalam memilih presiden, seperti yang kemarin itu. Kita berhak, kita bebas, kita berhak bebas untuk memilih siapa yang mau kita pilih sebagai calon presiden dari tiga calon kandidat. Dan apabila kita mencalonkan diri sebagai presiden, sebagai anggota presiden atau anggota lainnya, kita berhak untuk dipilih oleh masyarakat lainnya. Yang kelima, hak atas kebebasan beragama. Setiap orang berhak memilih agama yang ingin dipercayai dan dianut. Seperti yang kita lihat, di negara Indonesia terdapat banyak agama, dan disitulah hak kebebasan beragama. Apakah kita memiliki kepercayaan agama terhadap agama Islam atau agama Kristen? Kita bebas untuk memilih kepercayaan agama kita masing-masing. Di sisi lain, sebagai warga negara, kita juga memiliki kewajiban seperti yang pertama, taat pada hukum. Setiap warga negara wajib mentaati hukum yang berlaku di negara. Contohnya, apabila kita melanggar hukum, kita akan mendapatkan sanksi. Hukum bertujuan untuk mengatur kita agar tidak melanggar peraturan di negara Indonesia. Yang kedua, membayar pajak. Pajak yang kita bayarkan digunakan untuk membangun negara. Jadi, setiap masing-masing kita wajib membayar pajak yang digunakan untuk pembangunan negara. Yang ketiga, menjaga keamanan dan ketertiban. Setiap warga negara bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungannya agar tidak terjadi perpecahan antara masyarakat di Indonesia.
Menjaga ketertiban lingkungan dapat dikerjakan melalui membuang sampah pada tempatnya dan eh, tidak membuang limbah sembarang tempat. Yang keempat, ikut serta dalam pembangunan. Setiap warga negara dapat berkontribusi dalam pembangunan negara maupun secara tidak langsung. Kewarganegaraan sangat penting karena sebagai identitas, yang pertama sas dan rasa memiliki terhadap suatu negara. Indonesia. Jadi cinta negara negara pun di luar negeri. Negara dan apalagi. Sebagai warga negara, kita dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk membangun negara. Yaitu eh, kita dapat berpartisipasi dalam hal apapun yang berkaitan dengan negara kita untuk membangun negara lebih maju dan lebih baik ke depannya. Cara memperoleh kewarganegaraan. Ada beberapa cara untuk memperoleh kewarganegaraan. Antara lain, yang pertama, unsur darah keturunan. Menikah dengan warga negara yang dapat memberikan jalan untuk memperoleh darah keturunan. Oh, contohnya seperti misalnya eh, kita yang lahir dari ibu kita yang berwarga negara Indonesia, otomatis kita juga mendapat keturunan yang dari warga negara Indonesia. Atau seseorang yang berasal dari luar negeri dan menikah dengan warga negara Indonesia. Jadi eh, otomatis otomatis dia juga mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Yang kedua, unsur daerah tempat tinggal, tempat kelahiran. Seseorang yang lahir di wilayah negara tersebut atau dari orang tua yang merupakan warga negara. Contohnya, apabila orang tua kita tidak warga negara Indonesia, tetapi kita lahir di negara tersebut, maka kita akan mendapatkan unsur kewarganegaraan Indonesia, yaitu unsur tempat kelahiran. Dan apabila kita lahir dari orang tua yang merupakan warga negara Indonesia, jadi kita eh, juga merupakan warga negara Indonesia. Yang ketiga, eh, unsur kewarganegaraan, naturalisasi. Proses di mana seseorang yang bukan warga negara dapat mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara setelah memenuhi syarat tertentu. Contohnya, ada pemain bola yang pemain timnas yang sekarang-sekarang ini lagi booming-boomingnya, yaitu mereka menaturalisasi dirinya agar dapat bermain bermain bola di timnas Indonesia. Dengan cara mereka memiliki keturunan asli dari negara Indonesia. Mau eh, mau eh, boleh dari kakeknya maupun dari orang tua jauh-jauhnya, dari keturunan paling atas. Hak kedua, aktif dalam yang ketiga, kami nilai toleransi. Selanjutnya, mengapa kewarganegaraan penting untuk dipahami? Memahami konsep kewarganegaraan sangat penting karena yang pertama, menumbuhkan rasa nasionalisme. Dengan memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara akan lebih mencintai negara. Yang kedua, meningkatkan partisipasi dalam kehidupan bernegara. Memahami kewarganegaraan akan mendorong untuk aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi negara. Yang ketiga,
Menghormati perbedaan. Memahami kewarganegaraan orang lain akan membantu untuk lebih menghargai keberagaman dan hidup berdampingan secara damai. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan maupun eh, eh, penjedaan waktu yang lama, mohon dimaafkan karena PC saya nge-lag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeng, jeng, jeng. Jeng, jeng, jeng.